Bapak Coaching. jadi Oke. coaching ya. Ya. Oke. Pak Hasan ini berarti coachnya ya. Oke, kalau gitu ya. Kita sekarang ke percakapan apa dulu nih? Kan harus kita. Begini, enggak Pak, jangan disepakati dulu. Pokoknya sekarang kita Bapak Ibu coaching Enggak, nanti maksudnya kan ada percakapan. enggak tergantung dari keadaan coachingnya, mau Oh gitu. perencanaan, mau refleksi, mau kalibrasi. Jadi nggak boleh Ya. direncanakan kalau sekarang. Kalau yang tahap pertama dulu kan kita rencanakan dulu ya. Pokoknya Bapak coach Oh gitu. mulai langsung aja dulu. Nanti baru ditentukan nanti dalam obrolan tujuannya mau apa, mau perencanaan, mau pemecahan masalah, mau kalibrasi atau apa. Nanti tergantung perencanaan, tergantung coachingnya maunya apa, Mm-mm. gitu Pak. Dari empat itu ya. Oke. Atau saya dulu coachnya. Ya, Pak ini dulu lah. Ya. Mas Dani dulu. Iya. Oke sih. Yang coach dulu Ya, lah. Bu Miss ya. Ya. Saya observasi Oke. berarti ya. Ya observe Ya, ya. observer. Oke. Ya, kita mulai ya, Bu Miss ya. Ya, Kalau nggak Pak. panggilan Bu Miss ya. Saya panggil Bu Misda. Misda atau Miss Misda. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misda. Apa Waalaikumsalam. kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Rusdani ya. Alhamdulillah. Ini Oke, bisa sekarang kita ada episode coaching nih, kebetulan. Kita tentukan nih, Ibu, kira-kira mau membahas tentang apa nih yang sedang ingin Ibu Misda bicarakan nih, itu tujuannya. Kira-kira yang real ya, yang real Ibu rasakan sekarang, mohon kita maaf akan. dipotong sedikit. Kalau ini kita memposisikan diri kita atau kita melihat dari hasil sesuai dengan pekerjaan kita. Ya, real ini Ibu. Pokoknya yang Ibu ingin bicarakan sesuai dengan kondisi sekarang. Real ya, Ibu sebagai pengawas ya, bukan kepala sekolah. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika saya melakukan pendampingan pada ada bocor Bu ya? bocor siapa itu? Ya, Ya boleh. sudah jernih Pak. Putus-putus Bu ya, Pak Asani putus-putus nggak itu Bu Misda? Punya saya jelas sekali. Enggak sih jelas. Oh, Jelas, ya. Pak. Oke, ya lanjut. Oke. Ya lanjut Bu. Ya, ketika saya melakukan pendampingan kepada salah satu sekolah binaan, saya menemukan kepala sekolah itu berkeluh kesah karena ada di dalam sekolahnya itu terdapat beberapa keluarga gitu, ada adik, ada ipar, ada kakak. Nah, pokoknya ada 5 orang di sana. Jadi ketika kepala sekolah mengajak melakukan sebuah perubahan, terganjal sekali keadaan 5 orang ini. Jadi saya merasakan bagaimana peliknya yang dihadapi oleh kepala sekolah. Sempat katanya dia menyampaikan ke dinas gitu. Orang dinas juga belum bisa mengambil sikap. Nah, itu agak sedikit permasalahan yang Suaranya kecil ya. saya besar Pak. Putus-putus Bu. Kalau Pak itu Pak Rusdani, Pak Iya. terdengar nggak? Putus-putus Bu Misda. Oh, di sini terang. Nah, agak sekarang jelas. Sekarang Tadi jelas Pak. putus-putus. Apa saya tutup pintu dulu ya? Ya, boleh Bu.
Ini kita masih sini aja biar nanti apa poinnya aja daripada lupa Ya, ini dia. Berarti ini dikosongkan, ini maksudnya ke sini. Rencana di Jangan kalian, berarti ada kalian ini. gimana Pak? Ya, Bu Misda, dilanjut. Udah jelas Pak? jadi ya Masih putus-putus? kelas 1 sampai kelas Apa masih putus-putus? Kak bocor ya? 5 tuh. Iya, bocor nih, ada yang bocor. Jadi pokoknya juga gitu sih dia belum semua belum masuk sebagai Pak Asani bocor. ini ya. Oh saya jernih banget ya? Ya, Ya. Bu, udah. Ya udah, dilanjut lagi aja. Ya, Bu Misda. Siap ya. Ya, diulangi ya Pak? Lanjut saja. Mungkin tujuan kita ingin membicarakan permasalahan apa kepala sekolah yang Ibu dampingi ya, karena Ya. ada Ada masalah keluarga. keluarga. Kepala sekolahnya masih keluarga yayasan atau di Enggak, luar? ini sekolahnya sekolah negeri. Oh, Nah, negeri. iya sekolah negeri Pak. Tapi Hmm. ya pas penempatan dengan adanya honor. Oh, ada yang nah. Ini apa Bu? SD, SMP, SMK? SD, SD Pak. Saya Apa? pengawas SD. SD ya, SD ya. Ya. Oke, negeri ya. Oke lah. Jadi tujuannya kita akan membahas tentang permasalahan kepala sekolah yang di sekolahnya ada kalau keluarga ya. Jadi kepala sekolah kesulitan dalam memanage sekolah ya, karena ada kepentingan keluarga, ada kepentingan dinas gitu ya. Ya. Di dalam sekolah itu ada beberapa keluarga yang Oh, ada beberapa keluarga. menyangka. Jadi ya itu yang paling ya ada kakaknya, ada adiknya, ada iparnya, ada mertuanya gitu. Ada mertuanya. Oke ya, Bu. Sekarang kita spesifikkan yang kepala sekolah mengalami kesulitan itu dalam hal apa? Dalam menentukan keputusan atau bagaimana, Bu? Atau misalnya pada saat rapat atau pada saat memerintah kerja atau bagaimana? Masalah dari kepala sekolah itu spesifikan. Iya. Kebetulan salah satu dari keluarga mereka tadi adalah cucu dari yang mewakafkan tanahnya dulu nenek kakeknya. Oh, iya. Merasa lebih menguasai, rumahnya juga dekat di sana. Jadi kepala sekolahnya jadi dilema. Apalagi kepala sekolah baru, jadi untuk mengambil sikap, ya akhirnya agak gegabah, egonya dia juga muncul Pak gitu. Dalam artian dia mengkomunikasikan kepada yang bersangkutan itu lost control. Nah, saya sampaikan bagaimana kita melatih untuk mengkomunikasikan dengan hal-hal yang memang perlu kecerdasan dalam hal ini. Nah, itu kan dia punya karakter sendiri juga, itu masalahnya. Jadi pada saat mengkomunikasikan tugas yang harus dilaksanakan oleh tadi yang cucu dari itu kesulitan ya. Dan akhirnya, jadi dianya sendiri jadi nggak nyaman, orang nggak nyaman, dianya nggak nyaman. Padahal menurut saya peran kepala sekolah itu ya membuat lingkungan itu nyaman semua, termasuk diri dia ya Pak ya. Kalau dirinya sendiri nggak nyaman, bagaimana?
Nah, menurut Ibu yang sudah diberikan kepada kepala sekolah tadi harus bagaimana usulan dari Ibu atau solusi dari Ibu kira-kira supaya nyaman, supaya bisa terkomunikasi, eh, harusnya seperti apa itu kepala sekolah yang telah Ibu sarankan atau rencana akan Ya, disarankan kepada kepala sekolah? iya. Sekali waktu saya rapat bersama, Pak. Jadi saya seperti tidak mendengar apa-apa. Saya rapat pembinaan umum. Saya tanpa disadari oleh yang bersangkutan bahwa arahnya ke sana gitu. Hmm. Ya kebetulan yang bersangkutan ini teman saya gitu Pak ya. Memang karakternya saya juga hafal. Dia Oh, gitu. dia itu aktif di luar Pak. Dia Mm-mm. dia orang apa yang organisasi gitu. Jadi dia agak skala prioritasnya agak salah nih. Harusnya karena dia guru harusnya prioritas ke gurunya, tapi dia justru ke yang di luar gitu. Ini Nah, kepala sekolahnya atau yang yang itu yang orang yang bersangkutan. oh ya ya yang Yang bersangkutan. Nah, Hmm. nah, tapi saya dengan cara saya pendekatan, alhamdulillah informasi dari kepala sekolah ketika ibu lakukan pembinaan banyak perubahan Bu katanya gitu. Ya alhamdulillah. Tapi saya belum tanya lagi perubahannya itu hanya seminggu 2 minggu atau perubahannya memang benar-benar berubah. Nah itu yang belum saya tanyakan. Oh ya. Tapi saya memberi contoh Pak kepada semuanya bahwa begini loh untuk mengkomunikasikannya gitu. Jadi jangan sampai saya siapa gitu loh. Kalau kita menunjukkan saya siapa, nanti semua juga merasa saya siapa juga gitu. Jadi kita bermitra, kita bersaudara, itu yang saya sampaikan. Ini tugas mengajar itu, jadi pendidik itu adalah tugas mulia. Tapi saya tidak menggurui, kami dialog, saya tanyakan bagaimana suasana kebatinan guru-guru di sini, apakah sudah eh, menyadari bahwa kita ini pekerjaan yang mulia gitu. Akhirnya mereka curhat gitu. Kemana-mana curhatnya, saya jadi pendengar yang baik saja Pak. Memang biasanya guru itu banyak menuntut gitu. Beginilah, begitulah, tapi saya Ya, mendengarkan ya, dengan baik. Ya ya, ya. alhamdulillah sih sudah ada perubahan informasi dari kepala sekolahnya yang Hmm. suka jeluk ninggalin kelas tanpa izin gitu. Karena Oh, kalau dia ya. meninggalkan kelas izin tidak diberikan oleh kepala sekolah. Jadi itu yang sering dilakukan. Sedang ngajar dia Ya, pergi. ya, Itu oke. Pak. Jadi Ibu telah melakukan dialog ya di Ya, pertemuan rapat ya, ya, pertemuan rapat ya. ya, Oke. Selain itu, apa lagi yang akan Ibu lakukan seandainya misalnya belum terlalu berubah ke ya, depannya? Apa lagi yang akan dilakukan untuk ya. mengatasi masalah tadi? Saya punya keyakinan ini akan berubah Pak. Memang perlu waktu dan saya akan lebih apa ya memprioritaskan sekolah ini atau kepala sekolah ini karena sebagian besar itu sudah cukup banyak perubahan. Saya tahunya kan karena kepala sekolah itu bercerita gitu. Memprioritaskan itu berarti mau sering ke sana atau bagaimana maksudnya? Ya, salah satunya saya akan sering ke sana, saya akan berkomunikasi dengan eh, yang lain-lain gitu dan eh, lucu deh Pak ketika saya bertanya si Bapak ini pasti kata saya dengan itu di luar ketika berdua saja pasti ada lebihnya kata saya
selain dari yang ibu katakan kekurangan, nggak ada bu, nggak ada lebihnya gitu. Jadi saya lihat kepala sekolahnya udah patah banget gitu. Kata saya, nah ini mungkin harus dinetralisir, manusia itu pasti punya lebihnya. Coba ibu cari sisi positifnya, kata saya. Jadi dia baru menyadari. Jadi memang untuk menyampaikan kepada kepala sekolah, kalau saya akhirnya membawa agama, Pak, itu saya bawa bukan profesional sebagai guru saja, gitu, bahwa setiap manusia itu pasti ada lebih dan kurangnya. Ya, oke. Seperti itu. Berarti menyentuh religinya ya. Ini Ya, Bapak Ibu akan sering ke sana ke membina kepala sekolah, terutama motivasi mungkin ya, selain memberikan penjelasan kepada semua guru bahwa tugas guru itu adalah penting dan sebagainya. Kira-kira dalam waktu sebulan berapa kali Mbak Ibu mau ke sana? sebulan kemarin itu saya 2 bulan sekali, Pak, karena 2 bulan banyak sekali. sekolah binaan saya. Tapi untuk dia saya sebulan sekali. Nah kemarin saya sempat di bulan September ini, Agustus kemarin saya upacara di sekolahnya, gitu. Terus saya malah momen-momen yang tidak sengaja hadir ke sana untuk melihat situasi. Alhamdulillah sih tidak kaku lagi, guru-gurunya sudah banyak yang sudah enjoy, sudah menerima gitu, sudah berdamai gitu loh Pak. Selain itu apa lagi Bu? Selain sebulan sekali mungkin ya tadi ya makan ini. Selain itu ada rencana apa lagi? Kira-kira solusi? Ya, karena ini berhubungan dengan apa ya? Kita juga disibukkan dengan terpasi dan juga akan melakukan yang di luar akademik gitu ya. Jadi saya juga secara tidak sengaja saya akan menggali dari mereka potensi-potensi apa yang ada di sekolah itu yang bisa dijual gitu. Akhirnya di sana keluar murid saya ada yang bisa ini Bu, bisa ini, bisa ini. Nah itu menurut saya menjadi perhatian dari kita semua untuk mengembangkan siswa yang punya potensi-potensi gitu. Selain dari bagaimana guru-guru itu untuk mengembangkan dirinya agar tercapai tujuan pembelajaran. Itu yang saya lakukan. Ya, alhamdulillah banyak perubahan. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Ya, Pak. itu sudah akan berkomitmen ya minimal kalau di sekolah lain dua bulan sekali, di sekolah ini sebulan sekali akan datang, terutama untuk memberi motivasi ke siswa, ke kepala sekolah, lalu menguatkan keyakinan kepada guru-guru agar bisa berprestasi meningkatkan kualitas pendidikan muridnya. Saya kira itu Bu ya, saya akan mendengar lagi nanti setelah sebulan atau 2 tahun ke depan bagaimana perubahannya dari apa yang rencana aksi yang Ibu akan lakukan. Saya ucapkan salut Ibu ya, sebagai pengawas sudah melakukan hal yang optimal untuk memecahkan masalah. Mudah-mudahan ini dapat membantu memecahkan masalah kepala sekolah. Saya yakin setiap masalah pasti ada solusinya ya, karena tidak mungkin bahwa menciptakan masalah kalau tidak ada solusinya. Seperti penyakit pasti ada obatnya. Kalau ada masalah pasti. Yang penting sejauh mana kita berusaha. Nah, usaha itu, ikhtiar itulah yang sebetulnya yang kita harus nikmati, karena itulah nilai kita di hadapan. Saya kira itu Bu ya, kita
ketemu lagi nanti kesempatan. Terima kasih Bu atas diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Pak Asani, observer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah berapa hampir 20 menit ya ini. Itu kelamaan. Iya. Dipersingkat nanti. Baik, hasil dari pengamatan tadi alur kita sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu dari tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah dilaksanakan, dan pengawas juga sudah melaksanakan dengan kehadiran penuh apa yang diungkapkan oleh keluhan oleh kepala sekolah, hingga tadi sampai terakhirnya yaitu ingin melaksanakan perencanaan ya gitu ya. Namun memang tadi ada kendala putus-putus dan suara kecil dan tidak begitu terdengar, dan ya kebetulan juga ada suara buzzer tadi itu jadi konveksi ini. Nah, ini hanya tadi dari tujuan sudah potensi-potensi sekolah yang akan yang dijual, yang akan dilaksanakan oleh sekolah sudah direncanakan juga, terus eh, kegiatannya berapa kali, dan identifikasi masalahnya juga sudah dilaksanakan, yaitu melaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas tadi ada berapa kali sudah penurunannya dari masalah yang ada, terus melaksanakan pengembangan ya sekolah kan gitu ya ke depannya dengan rencana yang sudah dipersetujui oleh kepala sekolah, dan pengawas tadi sudah ingin berencana juga melaksanakan pengunjungan sekolah. Mungkin itu yang hasil dari observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya siapa? Saya observer. Bu Misda, coach. Coach ya. Kalau dari coach itu, kalau saya lihat di di rundown Nggak tadi apa-apa, yang Pak. sudah Yang penting dari tiga-tiganya coach itu kebagian, ke Pak. observer, Pak. Ya. Nggak apa-apa, Dari Pak. Yang coach. penting tiga-tiganya kebagian, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oh boleh, boleh juga. Baik, kalau gitu saya Coach. Kuci. coach ya. Karena Bu Misda tadi Coach ya. coach ya. Jadi sekarang Bu Misda coach ya. Iya, Ya. Boleh. Saya observer. Yang observer Pak Rusdi. Saya. Iya. Oh iya. Ibu yang coachnya. Ya. Coach, Oke. ya. Sip. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asani. Agak kecil sih ya Bu Misda ini, suaranya nih agak kecil. Agak deket dikit sih Bu Mis. Dekat kemana nih? Gimana ya? Dekat ke mic. Suaranya agak kecil, nggak begitu kedengeran sama saya nih. Ya. Baik. Terima kasih. Saya langsung saja kali ya Pak. Iya, baik. Ya. Pak Asani apa kabar? Alhamdulillah Bu Misda baik, dan terima kasih atas kunjungan Ibu pengawas di sekolah kami, dan alhamdulillah kita semuanya baik-baik saja. Intro apa ini? Pak Asani tidak harus jadi kepala sekolah, Pak Asani, sebagai pengawas saja. Karena situasinya real sekarang, jangan ngarang-ngarang jadi kepala sekolah gitu. Pak Asani sebagai iya. Beda dengan yang tahap pertama. Jadi kita jadi pengawas gitu ya. Jadi pengawas, tapi lagi coaching, lagi bicara gitu. Sama pengawas berarti. Tapi cuma Pak Hasan ini jadi coachingnya, Bu Misda jadi coachnya gitu. Tapi bukan kepala sekolah Pak Hasan. Ya. Baik. Baik Pak Asani. Iya. Oke. Dari Tangsel nih Bu Misda. Baik Bu Misda. Gimana kabarnya Tangsel ya? lagi melesat nih. Iya. Alhamdulillah Pak. Iya. Karena kita sama-sama pengawas, saya
dengar juga pengalaman Bapak ketika melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah binaannya. Iya, baik. Ada persamaan dari kita gitu. Jadi saya bisa mencuri-curi yang Bapak Iya, terima lakukan. kasih ya, Gusta ya. Eh, Begini, memang kita punya apa ya, ada sebagai pengawas tentu banyak juga pengalaman-pengalaman serta masalah-masalah dari sekolah binaan. Memang di sekolah binaan kami eh, ini kita ingin melaksanakan suatu kegiatan gitu kan di sekolah gitu, sekolah binaan. Ya, terkait dengan beberapa sekolah yang memang ya, saya lihat itu di rapot pendidikannya terutama di literasinya menurun kan gitu ya. Kita ingin melaksanakan suatu kegiatan untuk sekolah-sekolah yang rapot pendidikannya terutama di literasi ini kita mengadakan suatu kegiatan ya yang bisa kita kumpulkan terutama untuk kepala sekolah ya, sehingga kepala sekolah ini menyadari dan bisa melaksanakan perencanaan berbasis data di sekolahnya dengan baik. Menurut Ibu, eh, bagaimana ini caranya supaya kegiatan ini bisa terlaksana? Ini perencanaan saya untuk melaksanakan kegiatan sehingga para kepala sekolah ini juga paham tentang bagaimana melaksanakan perencanaan PBD-nya ya, perencanaan berbasis datanya. Ya. Iya, kalau di kami, kalau saya Pak kebetulan hasil dari rapor pendidikan itu setelah ditelaah sama sebagian besar itu terkendala di literasi numerasi. Jadi atas saran dari dinas juga di arkasnya dimasukkan katanya. Jadi lebih leluasa ketika sekolah itu mengadakan workshop karena semua anggarannya tercover dari dana BOS. Dan ya alhamdulillah betul-betul terrealisasi. Saya sudah beberapa sekolah melakukan workshop, saya diminta menjadi narasumbernya dengan materi literasi numerasi itu Pak. Jadi memang diberikan pemahaman dan BOS itu juga bisa dipakai untuk mengembangkan diri guru-gurunya, meningkatkan kelemahan atau kurangnya nilai di pendidikan, di rapot pendidikan gitu. Jadi lebih leluasa kepala sekolah Oh gitu. mengadakan workshop. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Oh terima kasih. Ya kalau gitu berarti eh, kita bisa melaksanakan workshop ya kayak gitu ya Bu ya, untuk bisa melaksanakan. Jadi workshop yang akan kita laksanakan sih sebenarnya memang ya bisa kita laksanakan untuk mendatangkan kepala sekolah melaksanakan kegiatan workshop dengan perencanaan berbasis data supaya kepala sekolah paham tentang apa eh, bagaimana dia merencanakan perencanaan berbasis data di dalam RKS atau RKT-nya di sekolahnya masing-masing sehingga tidak melenceng daripada apa yang mereka miliki rapat pendidikannya. Nah, ini memang ya, perlu kita adakan kegiatan ini. Nah, nanti sebagai narasumber memang kadang-kadang saya juga sebagai pengawas ini tidak memiliki kemampuan yang detail tentang bagaimana membuat perencanaan berbasis data ini kan itu ya. Penguasaan analisis tentang rapot pendidikan, tentang analisis tentang apa membuat RKT-nya itu. Gimana nih menurut Ibu ya? Saya juga agak pusing juga nih kalau kalau masalah narasumber untuk berbasis data ini kan gitu ya untuk perencanaannya gitu. Nah, kalau saya tentu komunikasi Pak dengan teman-teman yang lain, terus saya juga
aktif membuka PMM, buka YouTube, seperti apa yang bisa kita perbuat, seperti apa yang ketika kita mengisi atau menjadi narasumber dengan materi literasi numerasi yang Bapak katakan berbasis data tadi. Karena saya melihat yang penting dicoba lakukan dahulu, kita kan tidak bisa memastikan hasilnya maksimal karena sebagian juga guru itu yang harusnya 2 hari mereka padatkan sehari gitu. Akhirnya ya Waktunya 4 menit lagi ya Bapak Ibu. oh iya Terima kasih. ya, jadi seperti itu Pak, kita Oh harus gitu, baik gitu ya. kita, Nah, itu alhamdulillah ya dari ya. kita laksanakan jadi begitu ya menurut Ibu ya. Berarti dari kita bisa dengan teman-teman kita untuk menjadi mencari siapa yang narasumber yang memiliki kompeten untuk berbasis data tersebut ya. Nah, kita rencana akan melaksanakan ini mungkin di bulan-bulan ini karena di bulan Agustus ini adalah cut off. September ini sudah melaksanakan, jadi nanti mereka para sekolah sudah berarti kan sudah tinggal melaksanakan daripada RKT-nya gitu ya. Jadi RKT-nya sudah tersusun karena di bulan Agustus ini kan tinggal 30 itu adalah cut off daripada Dapodik dan juga perencanaan daripada RKT atau RKS-nya kan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan teman-teman ya. Rencana sih nanti akan kita laksanakan sekitar di bulan September ini untuk bagaimana kepala sekolah dan juga paham tentang berbasis data ini kan gitu ya. Ya. Mudah-mudahan terima kasih ini apa yang sudah disarankan oleh Ibu, sehingga apa yang disarankan ini kami mudah-mudahan nanti akan mencari narasumber dan mungkin Ibu ya sebagai teman pengawas mudah-mudahan bisa nanti menjadi narasumber untuk menjadi narasumber berbasis data gitu kan gitu. Ya, terima kasih atas saran dan juga masukannya dari apa yang sudah Ibu sampaikan pada kami. Terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Ya. Mangga Pak Rusdan. Oke. Observer. Bapak Ibu, permasalahannya memang real, tapi mungkin Bu Misda belum menempatkan diri sebagai coach ya. Sehingga saya juga bingung gitu. Banyak diberi saran kan gitu ya. Bu Misda bertindaknya sebagai mentor ya. Mentor ya, mentoring ya. Sedangkan harusnya kita sedang bertindak sebagai coach. Ya. Jadi alur tirtanya tidak dapat ya. Untung coachingnya ngerti. Bu Mis ya, jadi walaupun kita real, Ibu sebagai coach yang harus mengikuti alur tirta dari identifikasi, lalu tirta tujuan dulu, tujuannya apa tadi kan harusnya disepakati dulu tuh di obrolan pertama itu kita tujuannya membahas apa nih misalnya ya. Kalau Pak coachingnya sudah memberikan nih kita akan membahas masalah tadi ya, ada 2 tadi ya, nggak fokus satu. Ada literasi, ada PBD tadi, ada 1 aja Pak. Ya. Yang misalnya identifikasinya belum tadi ya, lalu rencana aksinya itu yang maju coachingnya dan tanggung jawab belum menentukan beban menagih komitmen dari coachingnya itu jadi tanggung jawabnya komitmennya belum ditagih kapan. Ya maklum lah lagi belajar kan Pak masih ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, ini kan saya kewajiban saya sebagai berarti saya sekarang coach ya. Ya coach. Saya coach ya.
Saya coaching, Ibu Oke. Bu Misda observer. Oke deh, tadi Bu bisa jadi observer ya. ya Baik, terima kasih. Rubrik observernya udah punya Bu Misda. Belum kali, coba bisa di-share ke apa di Saya kirim Japri. ke Karena kemarin Bu Mista nggak ikut itu. oh Oh ikut iya, ya, iya, iya, mohon nggak maaf ikut, Pak. jadi Bisa ketinggalan. di-share loh Pak. Rubriknya Bu Eh, ya, saya kirim kemana nih Bu? Ke grup aja Bu ya? di grup aja biar Grup, itu. Jangan Japri aja Pak, ke Japri. grup. Kalau Japri belum punya nomor ibunya. Di grup aja nggak apa-apa. Gak apa-apa Nanti ya, kita boleh deh. Ya, grup ya, di grup kelas 1 ya Bu. Ya, ya Pak. Saya kirim. Hmm, mana tadi? Ya, Allah. Oh ini, rubrik. Ini sudah ada Bu. Itu Bu siapa itu? Oh ya, nanti saya kirim lagi lah. Gak apa-apa, Simpan. kirim pulang Pak. Ya, oke, oke, siap. Oke, saya kirim ulang di grup ya. Saya kirim ulang dokumen. Rubrik percakapan coaching. Sudah Bu, ada di grup Bu. Ya, Belum Oke, oke. nyampe. Gitu ya. Masih jalan. Nah ini paling bawah Bu, rubrik percakapan coaching. Nah, ya. jadi menilainya dari situ. Ya. Apakah sudah selesai atau belum? Oke, siap Pak Hasan. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ali, Pak, gimana? terus lupa ya nama saya Pak Hasan Rusdani Pak. Ayo Pak Ali lagi. Ulangi. Pak Dani ya. Ya malum lah sudah. Maklum ya. Baik Ya Pak alhamdulillah Dani. baik Pak. Baik ya. Pak Ya. Hasan alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Nih, ya. Alhamdulillah biasa saja lah. Ya, gimana di apa Pandeglang ya Bapak ya? Seragon. Oh di Serang, Serang. Seragon. Iya. Pengawas SMK Seragon. Oh iya, Bapak pengen SMA ya? SMK. Iya. Di SMK barangkali tentang apa ada permasalahan-permasalahan tentang pengawasan ya berbagi pengalaman lah barangkali seperti itu. Ya, saya sebagai pengawas SD barangkali Bapak kan sebagai pengawas SMP kakak kelas lebih pengalaman. Gimana nih tentang Iya, ini saya sedang punya program Sagu Saset namanya. Sagu Saset kalau kita panggilnya ya. Satu apa? guru Sagu Saset. Sagu Singkatan itu Pak. Saset. Sagu Satu guru satu site pembelajaran. Satu set Satu guru. pembelajaran. Tipe pembelajaran. Ya. Oh iya itu buat pengalaman saya nih. Nah, itu seperti apa kira-kira itu anunya Pak Sagu Saset Ini Sagu Saset itu saya ingin setiap guru di satu sekolah itu punya satu website pembelajaran ya, karena kurikulum Merdeka kan sudah harus berbasis digital ya. Oh iya. Terus siswa-siswa kita juga sudah generasi milenial yang sudah terbiasa belajar dengan digital. Oleh karena itu saya ingin sekolah binaan saya itu ya menggunakan digital juga dalam pembelajarannya. Tujuannya seperti itu ya. Ya, membuat set pembelajaran. Selain itu juga dengan set pembelajaran bukan hanya digunakan untuk siswa belajar, tapi juga kepala sekolah bisa mengawasi gurunya melalui website guru itu. Begitu juga pengawas. Saya ingin mengawasi kepala sekolah dan guru cukup di kantor dengan membuka website mereka. Nah, sudah saya lakukan itu Pak di beberapa sekolah. Tetapi tidak. Ini di negeri nih pada
fasilitasnya udah bagus, tapi kok Belum di tidak jalan gitu ya, tidak jalan, belum ya. jalan di negeri. Sedangkan di swasta, saya kemarin terakhir di sekolah swasta, tapi emang swasta besar ya, itu jalan, direspon dan sesuai dengan program kepala sekolah bahwa tahun ini adalah pembelajaran berbasis digital, sehingga program saya ini Sagu Saset ini bisa mereka sambut gitu ya, dan bisa diterima dengan baik. Tapi di negeri ini saya juga heran, Di negeri ya belum ya. belum Tapi bisa swasta jalan. udah jalan ya Pak ya? Iya. Kalau di swasta udah jalan, Oh, tapi di negeri bisa. belum. Iya, iya, berarti ini program kayak gini nih bisa juga nih untuk SD kayaknya nih Pak ya. Nah kalau Sangat bisa. kebetulan ya IT-nya ini kalau di SD emang rata-rata kan ya namanya guru apalah yang senior, masih guru senior itu masih lama namanya jadul gitu lah Pak. Berarti kalau di Saya Pak nih lihat rambutnya udah putih. iya. Jadi Jadi sangat bisa. jadi eh, yang belum berjalan di negeri ya Pak ya, Iya, sekolah-sekolah di negeri negeri. baru. Padahal sekolah Hmm. negeri ini kan harus ini berarti program Bapak gimana itu untuk apa supaya program ini bisa berjalan untuk Ya, sekolah-sekolah negeri nah, laksanakan ya. em, kebetulan ini ya, karena waktu itu ini ke sekolah negerinya memang dulu saya guru di situ Pak, di sebuah sudah kenal. Yang keduanya, waktu itu memang kepala sekolahnya sudah pensiun, lalu PLT, sehingga tidak banyak waktu di sekolah ya. Oh iya, iya. Pas sudah mau berjalan, sekarang berganti lagi PLT-nya, sudah Oh iya, enggak iya. ada Aktif definitif Pak. kepala sekolah baru, jadi belum jalan Iya, iya, iya. gitu. Nah, Nah, berarti ya Pak, gimana caranya supaya ini berada ya ada apa saya lagi akan gitu. lakukan rencana saya ya, saya mendekati lagi kepala sekolah baru, Yang baru itu. Mm-mm. komunikasikan lagi program ini sehingga connect gitulah ya. Ya Kalau untuk berkesinambungan waka-waka ya. sudah connect nih ya, connect, baru nanti kita sepakati kapan lagi nih mau melakukan ini. Karena saya berharap ini akan salah satu program yang akan saya ajukan menjadi itu program apa Betul. inovatif dalam Jambore GTK Mm-mm. itu Pak. Jadi saya ingin itu. Jadi mungkin itu yang pertama ya Pak ya. Mungkin Iya, saya iya, akan iya. komunikasikan Iya. Jadi komunikasikan dengan kepala sekolah baru ya. iya, Jadi iya. reschedule nih mungkin Eh, berencana ulang kapan akan melakukan pelatihan pembuatan sagu saset di SMK ya negeri. supaya bisa sekolah negeri semuanya juga bisa mengakses gitu ya, Pak ya. Iya, karena Iya, penting bukan hanya untuk gurunya, untuk siswanya, untuk saya pun siswa. nanti Iya. bisa mengawasi. Mudah, mudah mengawasinya. Mudah, nggak usah datang ke sekolah kan. Kalau datang ke sekolah kan terbatas waktunya. Jadi Berapa kalau mau sekolah bisa binaan dari yang kantor, negeri Bapak itu? Ada berapa baru sekolah yang? cuma satu Pak. Oh, ada satu. Kalau di SMK sedikit itu. Iya, ya. Iya. Di berarti di Serang apa Cilegon tuh, Pak? Di Serang, Kabupaten Serang. Oh, di SMK Serang. Negeri 1 Keragilan tuh. Oh, SMK 1 Keragilan. Hmm. Itu Hmm. berarti hanya satu negeri. Nah, itu mah enak itu. Tinggal hanya satu. Berarti tinggal kayaknya tinggal bagaimana Bapak bisa melaksanakan supaya guru itu. Kalau dilaksanakan hanya pembinaan atau pendampingan aja berarti kan ya, Pak. Nah, Ada 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 workshopnya lah gitu, membuat website itu. dengan Nah, makanya guru-gurunya itu sih ya. akan dikomunikasikan kepala baru kan. Kepala Oh, sekolah baru belum tahu nih program ini. oh. Karena Kapan baru laksanakan itu. workshopnya nih, Pak? Ya, Kapan kira-kira bisa laksanakan workshopnya? eh kayaknya awal minggu ketiga September ya. Nah, Oh rencana iya. saya Hmm. karena minggu ini sekarang sudah minggu kedua nih, saya Iya. akan mengunjungi. Berarti saya juga bisa ikut ya. Boleh. Oh iya. Yang Apa sih yang pengawas nggak buat saya masa sih nih? belum paham nih kan gitu. Iya. Atau mau di eh, mana? Di Cilegon pengawas-pengawas saya, karena saya juga sudah ajarkan nih ke pengawas Seragon Iya, SMK iya. ya. Udah Kalau saya. SMK Cilegon itu Pak siapa Pak Nasir ya?
Ya, Pak Nasir. Pak Sudah Nasir. saya sudah ajarkan juga ini ke guru-guru. Sudah saya sharing ya, ke Ya, ya. pengawas-pengawas ya. Iya, iya. Tapi yang penting ke guru-guru dan sekolah binaan ya, supaya untuk Ya, mempermudah pengawasan ya. iya, oke. Itu. Berarti sudah Minggu ketiga dilaksanakan, nanti, minggu rencanakan ketiga. minggu ketiga ini rencana yang Hmm. dilaksanakan oleh Ibu Bapak dengan workshop ya, Pak ya. Ya, Ya, workshop kayak sabu benar. saset. Ini rencananya bagus ini Pak pelaksanaannya ya. Mudah-mudahan juga bisa lancar dan saya bisa Amin. ikut kalau bisa nih saya juga mencangkok lah sebagai pengawas. Ini belum sih Pak, belum ada ini nih sagu sasat ini. Sagu saset. Sagu Bacanya saset sagu saget. satu Sagu di guru satu saset-saset. satu guru Saya satu pembelajaran. Saya satu pembelajaran. pembelajaran. Oh iya, iya. Ini rencana bagus ini aksi seperti ini. Program ini mudah-mudahan bisa Ya, doakan dilaksanakan saja, ya. Pak. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar dan Bapak Amin. bisa melaksanakan kegiatan dengan baik ya. Dan saya juga Amin. bisa ikut nih nanti pelaksanaannya. Ayo ditunggu, Terima kasih. ditunggu. Baik Pak, gitu aja lah barangkali ya. Ya, Ya, ya. silakan Bu Misda. Ya, observer barangkali. Baik, luar biasa. Ini orang hebat ketemu orang hebat, jadi bertambah hebat. Amin. Mudah-mudahan. Maaf Pak, memang tadi minggu ke waktu apa namanya temuan sebelumnya itu saya lagi keluar daerah, jadi nggak bisa hadir. Kalau saya mengamati pertanyaan dan dialog dari coach dan coachingnya sudah cenderung sesuai ketentuan yang diharapkan, itu menurut saya. Dan apa ya, saya melihat memang ada hal yang baru. Yang baru ini bagus sekali, tapi memang untuk apa ya, program yang eh, Bapak sampaikan tadi, memang bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri lah, jenjang itu sangat berpengaruh ya. Tapi di sekolah dasar ya Pak Asani ya, sedangkan Pak Rustani di SMA. Jengka. Jadi memang pendekatannya itu sangat beda. Pokoknya luar biasa hasil percakapan Pak Rustani tadi. Itu menurut Patuh.